Sholat wajib? Wajib. Sholat tidak boleh ditinggalkan karena sholat adalah wajib. Perintah sholat dalam Quran surat keberapa? Surah Al-Baqarah ayat yang ke-45. Coba lihat Quran. Apa kata Allah? Ayat 45. Coba ayatnya apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Terus di atasnya apa kata Allah? Wa aqimus shalah tawarka'u ma'ar-raki'in. Dirikanlah salat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Halo. Apa perintah Allah? Rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Itu perintahnya. Nah, sekarang kita bahas ini. Apa yang kita bahas hadirin sekalian, anak-anak Bapak yang sudah ganti yang gagah. Nah, satu, kenapa pandangan orang itu tentang sholat? Satu, ada yang mengira bahwa sholat itu wajib, Ustaz. Bahwa sholat itu tidak boleh ditinggalkan, Ustaz. Bahwa sholat itu adalah perintah Allah. Kalau ditinggalkan masuk neraka. Betul? Sepakat? Ustaz sekarang tanya nih. Bagi yang malas sholat, perhatikan materi yang pertama ini. Kalau antum paham, nanti nggak berani lagi meninggalkan sholat. Ustaz tanya, lampu merah wajib berhenti atau tidak? Lampu merah itu wajib berhenti apa tidak? Siapa di sini bonceng sama ibu atau udah ada yang bawa mobil sendiri? Bawa motor sendiri sudah pernah? Lewat lampu merah? Nah, pernah gonceng sama ayah? Sering gonceng sama ibu? Coba kira-kira sekarang lewat jam 10 malam, samping kiri kanan itu sepi, tidak ada orang, lampu merahnya hidup. Pertanyaan Ustaz, diteroboskah atau berhenti? Coba jujur. Terobos. Kenal Jepang? Jepang kenal? Pernah dengar Jepang? Di Jepang itu beda. Di Jepang itu adik-adik sekalian, di Jepang itu kalau lewat jam 4 pagi, walaupun dia hanya sendiri itu di depan lampu merah, dia tidak berani untuk lewat. Kalau kita gimana? Diterobos. Makanya ketika orang mengira bahwa hanya sholat itu wajib, kalau tidak sholat masuk neraka, maka hari ini banyak orang yang meninggalkan sholat. Banyak kaum muslimin yang meninggalkan sholat. Banyak orang-orang yang beriman meninggalkan sholat. Ya, banyak mereka yang mengabaikan sholat. Karena apa? Karena mereka mengira bahwa sholat itu hanya wajib. Tetapi apa yang terjadi? Karena hanya sekedar mengatakan bahwa sholat itu wajib, sehingga mereka sering meninggalkan sholat. Hitungan ketiga nggak ada lagi bersuara. 1, 2, 3, tutup mulut. Coba duduk yang benar. Sekarang sampai hari Kamis itu kami yang di sini polisinya, ya. Mau saya apain kalian? Mau kami apain kalian, terserah kami. Nah, dah. Apa yang pertama? Sholat dua. Sekarang sholat bukan hanya sekadar wajib. Sholat bukan hanya sekadar wajib sayang, tapi sholat itu niatkan karena Allah. Apa itu? Bahwa sholat saya, ya Allah, saya ingin bersyukur kepada Engkau. Saya sholat, ya Allah, bukan hanya sekedar wajib lagi, ya Allah. Saya ini sholat karena saya bersyukur kepada Engkau, ya Allah. Saya berterima kasih kepada Engkau, ya Allah. Makanya saya sholat. Ustaz tanya, sholat untuk kalian atau untuk Allah? Untuk kalian. Sholat untuk awak atau untuk Allah? Sholat untuk Allah, untuk awak? Sholat itu untuk kita. Pernah dalam satu hadis pernah disampaikan Nabi, seandainya seluruh negeri ini, seandainya seluruh dunia ini, mereka semuanya kafir kepada Allah, mereka tidak mau menyembah Allah, yang Allah tetap
Allah. Yang Allah tetap Allah. Paham nggak? Allah nggak akan berkurang. Sekarang jumlah manusia berapa? 1000, kurang membaca. Sekarang jumlah manusia lebih kurang 8 miliar atau 7 miliar di seluruh dunia. Tahu tidak? Yang Islam hanya berapa? Islam berapa miliar? Hanya sekitar 6 miliarnya mereka tidak mengaku ada Allah. 6 miliarnya mereka tidak menyembah Allah. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah kayu, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah sapi. Di India itu Tuhannya adalah sapi. Kalau di Jepang itu matahari adalah Tuhannya. 6 miliar semua manusia tidak beriman kepada Allah. Pertanyaan Ustaz, apakah Allah rugi? Apakah Allah bangkrut? Berarti sholat itu untuk siapa? Untuk saya. Ayo jawab yang kompak. Sholat untuk siapa? Saya. Yang di belakang semuanya. Sholat untuk siapa? Saya. Untuk saya. Bukan lagi untuk Allah. Enggak. Kalau kita sholat itu tidak ada efeknya untuk Allah. Sekarang sholat dengan apa? Sholatlah karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang Ustaz tanya, kenapa kita bersyukur? Ada lagi yang memang kayak gitu? Nanti saya suruh antum. Antum kalau enggak masih ribut seperti itu, saya tahan nanti sampai jam 10, jam 11 mulai kemana-mana. Nanti kita belajar adab, ya. Gimana adab ke guru, gimana adab ke ustaz, gimana adab dengan orang tua, ya. Antum tahu nggak kalau di pondok ustaz mondok di Tajul, halo sayang, ustaz mondoknya di Tajul Hufaz. Tajul Hufaz itu kalau ngomong gurunya nggak ada yang berbicara satupun. Paham ya? Ustaz nggak lama sampai jam 10:30. Habis itu Ustaz pulang lagi. Kalau antum sia-siakan waktu ini, waktu terbuang sia-sia. Sholat karena bersyukur ke Allah. Kenapa saya mesti bersyukur Ustaz? Karena banyak nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita. Sekarang Ustaz tanya, di sana, di luar sana sekarang itu banyak orang yang punya mata tapi nggak bisa melihat. Ada yang begitu? Matanya sama, hitamnya sama, kenapa nggak bisa melihat? Ada orang di luar sana sekarang yang punya telinga sama, satu ke kanan, satu ke kiri. Tahu-tahu apa? Nggak bisa mendengar. Apalagi nggak bisa mendengar. Di luar sana sekarang itu lidahnya sama, giginya sama dengan kita, ya. Tetapi kenapa nggak bisa bicara? Di luar sana banyak orang yang punya kaki, tapi kenapa nggak bisa berjalan? Kenapa? Sekarang antum semua Allah kasih semuanya. Mata bisa melihat? Siap ya? Telinga bisa mendengar? Kemudian kaki bisa berjalan? Satu hari, ada seorang sahabat datang ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Apa kata sahabat? Ya Rasul, saya ini susah sekali untuk bersyukur ya Rasulullah. Ajarkan kepada saya bagaimana saya bersyukur kepada Allah ya Rasul. Maka kata Rasulullah, beliau jawab dalam hadis, apa kata beliau? Unzuru. Apa kata Nabi? Unzuru. Lihatlah orang di bawah kalian. Apa? Lihatlah orang di bawah, dan jangan sekali-kali kalian melihat orang di atas kalian. Dengan melihatnya kalian ke bawah, itu artinya kalian akan memandang nikmat Allah yang lebih besar, dan itulah waktu dan pas buat kalian merenung betapa besar nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Maka sholatlah karena bersyukur kepada
Allah. Sholatlah dengan bersyukur kepada ya Allah. Sekarang saya sholat ya Allah. Sekarang saya beribadah ya Allah. Bukan karena apa-apa ya Allah, karena saya itu bersyukur kepada Engkau ya Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, satu apa tadi? Sholat karena wajib. Yang kedua, sholat karena bersyukur kepada Allah. Ya. Yang terakhir, sholat karena cinta kepada Allah. Nah, cinta kepada. Pernah merasakan jatuh cinta kepada Allah? Belum. Ustaz sekarang sedang berusaha. Bagaimana sholat Ustaz seperti orang yang mencintai seseorang, tidak akan pernah terlintas, terhilang oleh kedipan mata kecuali orang yang kita sayang, yang kita ingat. Nah, sekarang sholatlah dengan alasan ini. Tapi yang paling bagus apa Ustaz? Nah, yang paling bagus, kalaupun tidak sampai ke tingkat yang tertinggi sholat karena mencintai Allah, maka minimal sholat itu karena bersyukur kepada Allah. Allah kasih kaki, kita berdiri seperti ini. Kita dikasih tangan, dikasih mata, dikasih mulut, maka kita gunakan untuk menyembah Allah. Nah,